Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fajar Hadipra. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka, program studi Sistem Informasi dengan NIM 0449362218. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 jaringan komputer, yaitu membuat jaringan sederhana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Soal pertama adalah buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Pertama kita tambahkan 4 buah komputer 1, komputer 2, komputer 3, komputer 4. Kemudian kita tambahkan 1 buah switch sebagai pusat jaringan sederhana. Kemudian kita hubungkan dengan kabel stripe. Begitu juga komputer 2 kita hubungkan dengan kabel stripe. Komputer 3 hubungkan dengan kabel stripe. Kemudian komputer 4 dihubungkan dengan kabel stripe. Pertama, komputer 1 pilih desktop, IP konfigurasi, misalnya komputer 1 dipakai IP 192.168.192.168.1.2. Subnet mask default. Begitu juga komputer 2 disetting menggunakan IP 192.168.1.3. Subnet masknya default. Selanjutnya komputer 3 disetting IP 192.168.1.4. Terakhir komputer 4 disetting dengan IP 192.168.1.5. Antara komputer 1 dengan komputer yang lain harus memiliki IP yang berbeda. Untuk mengetes jaringan tersebut, kita coba ping dari komputer 1 dengan cara masuk ke command prompt. Kita coba ping ke komputer 2 dengan IP 192.168.1.3. Di sini terlihat sudah reply, berarti jaringan sudah terhubung. Coba kita ping komputer 1 dengan komputer 3 dengan IP 192.168.1.4. Antara komputer 1 dengan komputer 3 sudah terhubung dengan jaringan. Kemudian kita ping lagi komputer 4 dengan IP 192.168.1.5.
Dengan begini, semua komputer telah berhasil terhubung dengan sebuah switch yang menjadi pusat jaringan tersebut. Selanjutnya, soal nomor 2. Buatkan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Pertama-tama kita tambahkan dulu 4 buah komputer. Komputer pertama dengan IP 192.168.1.2, kemudian komputer 2 disetting dengan IP 192.168.1.3. Kemudian komputer 3 disetting dengan IP 192.168.1.4. Terakhir, komputer 4 disetting dengan IP 192.168.1.5. Setelah kita tambahkan 4 buah komputer dan sudah disetting IP-nya, kemudian kita tambahkan 1 buah server. 1 buah switch. Kemudian servernya kita setting dengan IP 192.168.1.1. Subnet masknya dibiarkan default. Kemudian service, pastikan HTTP dan HTTPS dipilih on. Selanjutnya kita hubungkan semua komputer ke switch dengan menggunakan kabel strike. Kemudian dari switch kita hubungkan ke server HTTP dengan kabel strike. Di sini ada 4 buah komputer klien. Untuk mengetes HTTP servernya, pertama-tama kita ping dulu IP-nya, misalnya dengan menggunakan komputer 4. Kita ping IP server 192.168.1.1. Di sini sudah terhubung, sudah online. Kemudian kita coba dengan komputer 2. Kita buka command prompt. Ping 192.168.1.1. Sudah terhubung. Kemudian kita coba buka web browsernya dan kita ketikkan alamat IP server
192.168.1.1. Di sini web browser server sudah terbuka, artinya HTTP server yang kita buat telah berhasil. Selanjutnya soal nomor 3. Buatkan satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Di sini sudah ada 4 buah komputer dan satu buah server HTTP. Kita tinggal menambahkan satu buah server, yaitu server DNS. Server DNS dihubungkan dengan kabel straight ke switch. Selanjutnya, server DNS disetting IP menggunakan IP 192.168.1.10. Subnet masknya default. Kemudian masuk ke bagian service, masuk ke DNS service, klik on pada DNS service, kemudian name-nya misalnya dibuat jaringan komputer.com. Address-nya kita bikin address server HTTP dengan IP 192.168.1.1. Kemudian klik add. Di sini sudah ditambah jaringan komputer.com. Selanjutnya, untuk komputer klien, kita setting DNS servernya sesuai dengan IP server DNS 192.168.1.10. Kita coba akses DNS server dari komputer pertama ke web browser. Di web browser kita ketik alamat URL-nya jaringan komputer.com. Nah, di sini sudah masuk ke dalam server DNS dari komputer pertama. Selanjutnya kita coba akses server DNS melalui komputer kedua. Kita ketikkan alamat URL atau alamat web jaringan komputer.com. Di sini dari komputer 2 sudah berhasil mengakses. Selanjutnya kita gunakan komputer 3 untuk mengakses server DNS.
masuk ke alamat web jaringan komputer.com. Di sini komputer ketiga juga sudah berhasil mengakses alamat web server DNS. Selanjutnya, dari komputer keempat, kita ketik alamat server DNS jaringan komputer.com. Di sini komputer keempat juga sudah berhasil mengakses alamat server DNS. Dengan ini, dari keempat komputer ini sudah berhasil atau sudah bisa mengakses ke dalam server DNS. Selanjutnya, soal nomor 4. Buatkan struktur jaringan pada gambar berikut. Lakukan perintah berikut. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. 2. Ping dari komputer PC 1 ke PC 0. Pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. 3. Buka web browser akses ilkom.com dari komputer 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. 4. Buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Kita hubungkan antar perangkat dengan kabel strike. Di sini strukturnya sudah terbentuk, tinggal kita mengkonfigurasi semua perangkat yang ada di struktur tersebut. Pertama, kita konfigurasi server pendilkom.com. Pertama, kita setting IP-nya dulu. 192.168.1.1. Kemudian kita ke bagian service. DNS service-nya dicentang on. Kemudian namanya pendilkom.com. Kemudian address-nya 192.168.1.1. 1. 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 1
Selanjutnya kita konfigurasi komputer 1 dengan IP 192.168.1.2. Kemudian kita isi bagian DNS server dengan IP 192.168.1.1. Untuk mengecek komputer 1 dengan server pendilkom.com, kita masuk ke bagian web browser. Kita ketikkan pendilkom.com. Kita konfigurasi server ilkom. Kita setting IP-nya 10.0.0.1. Kemudian di bagian service, HTTP-nya pastikan tercentang on dan HTTPS. Kemudian kita konfigurasi DNS servernya. Kita setting dengan IP 10.0.0.2. Kemudian di bagian service, masuk ke bagian DNS, centang on, kemudian beri nama ilkom.com. Address-nya 10.0.0.1. Kemudian klik add. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi komputer 2. Kita setting IP 10.0.0.3. Kemudian DNS servernya 10.0.0.1. Kemudian kita cek apakah komputer 2 dapat mengakses server ilkom melalui DNS server. Pertama kita akses dengan alamat IP. Dengan alamat IP sudah berhasil, coba kita gunakan dengan alamat web. Nah, dengan alamat web juga sudah berhasil diakses. Di sini jaringan komputer sudah selesai dikonfigurasi. Terakhir kita konfigurasi bagian router. Mohon maaf, ada kesalahan penamaan komputer. Seharusnya di sini komputer 1. Oke, kita lanjut masuk ke konfigurasi router. Kemudian config, pilih fast ethernet 00. Di sini port statusnya dicentang. Kemudian IP address-nya 192.168.0.1.5. Kemudian fast ethernet 01. Port statusnya dicentang. IP-nya 10.0.0.5.
Di sini konfigurasi router sudah selesai. Kemudian ada konfigurasi tambahan. Di sini ada tambahan default gateway. Kemudian konfigurasi tambahan di server Pendilkom. Default gateway-nya diisi. Kemudian di service, DNS, masukkan nama web address ilkom.com. Kemudian IP-nya, kemudian add. Oke, ini sudah. Kemudian masuk konfigurasi tambahan pada PC kosong. Default gateway-nya juga 10.0.0.5. Server Ilkom kita masukkan default gateway-nya, kemudian bagian service, sini sudah, kemudian masuk ke DNS server. Di sini juga default gateway-nya diisi. Kemudian bagian DNS, tambahkan nama alamat web address pendilkom.com. Dengan IP 192.168.111. Klik add. Di sini sudah selesai. Kita perhatikan lagi soalnya. Ping dari komputer PC kosong ke PC 1. PC kosong ke PC 1. Kita ping dengan IP 192.168.112. Kita ping lagi. Di sini sudah terhubung. Kemudian selanjutnya nomor 2, ping dari komputer PC 1 ke PC kosong. Dari PC 1. Dari PC 1, ping ke PC kosong. Dengan IP 10.0.0.3. PC 1 dan PC kosong sudah terhubung. Kemudian selanjutnya buka web browser akses Ilkom dari PC 1. Buka akses server Ilkom pada PC 1. Oke, di sini
server Ilkom sudah dapat diakses dari PC1. Selanjutnya, buka web browser akses Pendilkom dari PC0. Buka server Pendilkom dari PC0. Ketik alamat web pendilkom.com. Ini sudah terbuka. Di sini server Pendilkom sudah dapat diakses dari PC0. Dengan ini, langkah-langkah praktik tugas 3 jaringan komputer telah selesai saya lakukan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton, serta dapat menambah nilai maksimal pada tugas mata kuliah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.